Dan biar haters nggak banyak bacot, gue hanya akan ambil contoh dari satu penampilan Salma doang yang bawain medley dari Cherry Bell sama JKT48. Itu kurang pop apa lagi itu. Gue akan membuktikan bahwa di satu penampilan itu doang, dia bisa menggunakan banyak improvisasi, banyak aksen dari berbagai macam aliran musik. Kalau gue ditanya siapa penyanyi yang cara bernyanyinya mirip Salma atau gaya penyanyi Salma mirip siapa, udah pasti gue akan menjawab nggak ada ya. Karena sepanjang gue dengerin Salma nyanyi, gue nggak pernah keinget sama penyanyi manapun. Tapi kalau ditanya gaya penyanyi Salma dipengaruhi oleh musik apa aja, gue mungkin bisa sedikit menjawab ya. Nah, di video kali ini gue akan coba menjelaskan beberapa aliran musik yang mungkin secara kolektif mempengaruhi gaya bernyanyi Salma, dan nanti gue akan sertakan contohnya saat Salma menyanyikan lagu pop. Dan biar haters nggak banyak bacot, gue hanya akan ambil contoh dari satu penampilan Salma doang yang bawain medley dari Cherry Bell sama JKT48. Itu kurang pop apa lagi itu. Gue akan membuktikan bahwa di satu penampilan itu doang, dia bisa menggunakan banyak improvisasi, banyak aksen dari berbagai macam aliran musik. Dan harap dicatat bahwa ini menurut pendapat pribadi gue ya. Yang pertama, jazz. Ya ini udah pastilah ya, karena di kuliahnya pun diisi Jogja, Salma mendalami jazz ini dan apapun yang dia nyanyikan, pengaruh jazz ini sangat-sangat terasa. Bahkan saat nyanyi pop sekalipun ya. Dan warna jazznya itu kedengeran banget pada aksen dan pilihan improvisasi dia. Cinta, satu kata penuh makna. Cinta, bawa hati bahagia. Yang kedua, rhythm and blues. Kalau kita lihat ya, jejak digitalnya sama. Dia bahkan udah ngebawain lagu blues dari dia kecil sampai remaja. I can't stand it, 'cause you're running around. Jadi memang ada masa-masanya dia mendalami lagu blues, sehingga itu cukup terasa dan kebawa di beberapa improvisasi dia di waktu sekarang. Baby, I love you, love you, love you so much, and I miss you, and you're gone. Yang ketiga, gospel. Pengaruh gospel dalam gaya bernyanyi Salma sekarang sama kuatnya dengan pengaruh dari jazz. Jadi pengaruhnya itu ada pada aksen dan improvisasi ya. Kalau kalian ingat saat Bapak audisi, dia bawain lagu Sesaat Kau Hadir, yang pada dasarnya lagu itu memang kental sekali dengan nuansa gospelnya. Gospel dalam hal ini, dalam konteks musik, itu adalah gaya bernyanyi ya. Jadi biar nggak salah paham, jadi bukan worshipnya tapi sebatas aksen bernyanyinya atau improvisasi bernyanyinya. Cinta, do manis suka dan duka. Cinta, bawa aku bahagia. Yang keempat, rock alternatif. Walaupun Salma pernah bilang dia suka pop punk, tapi gue melihat gaya bernyanyinya kadang ada nuansa rock alternatifnya. Kalau kalian perhatikan, Salma itu sering banget teriak di sela-sela penampilan dia, terutama saat off air. Dan itu hal yang biasanya dilakukan atau sering dilakukan oleh para vokalis band-band rock alternatif. I want you say. Salah satunya ya Hayley Williams ya, idolanya Salma, vokalisnya Paramore. Bahkan kadang gue juga nangkep beberapa kali tarikan-tarikan nada tinggi Salma itu cukup terinfluence dari tarikan-tarikan vokalnya Hayley Williams. Hanya kaulah yang aku cinta. And want to say. Yang kelima, soul music. Soul music juga gue lihat sebagai salah satu influence dari vokal Salma ya. Gak heran memang karena sejatinya soul music itu ya kombinasi dari 3 genre yang tadinya gue sebutin. Jazz, gospel, dan blues gitu. Ini juga jadi alasan kenapa Salma itu disebut multi-genre. Karena dia menguasai genre-genre black music. Jadi mau dibawa kemanapun, entah itu pop, pop dance, disco, ballad, sampai rock pun ya dia akan gampang gitu. Karena dia udah menguasai genre-genre utamanya. Jadi semua genre turunannya otomatis dia juga akan menguasai. Yang selalu ku dengarkan, favorite song seperti lagu yang ku suka. Yang keenam, pop 80-an dan 90-an. Salma itu sering banget bawain lagu pop 80-an, 90-an, baik dalam negeri ataupun luar negeri, sejak dari Idol sampai
pilihan lagu saat off-air dia juga begitu gitu. Contohnya kalau di Idol dia bawain lagu Masih Ada. Terus juga di off-air kalau yang lagu Indonesia dia bawain lagu Vina Panduwinata, Ruth Sahanaya sampai Chrisye. Dan beberapa lagu-lagu pop luar negeri juga. Meskipun dia nggak hidup di zaman itu, tapi dia mendengarkan dan mempelajari. Dari sekian juta keindahan dunia, di mata hatiku hanya kaulah yang aku cinta. Ini salah satu keuntungan dia dulu sering ikut kompetisi nyanyi dari SD sampai SMK. Dan dia juga nyanyi di acara-acara nikahan dan juga reguler nyanyi di kafe. Karena kalau di kafe-kafe itu biasanya minimal harus menguasai lagu-lagu top 40. Jadi nggak heran kalau perpustakaan musik dia itu jadi sangat luas sekali. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan terkait dengan influence dari vokal Salma. Baik dari cara aksen dia bernyanyi, improvisasi, dan lainnya. Dan itulah yang kemudian membentuk karakter bernyanyi Salma secara keseluruhan pada waktu sekarang. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi konten-konten gua atau merasa konten gua bermanfaat, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena berapapun jumlahnya akan sangat membantu gua sebagai konten creator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.